Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati dengan NPM 2301020153, mahasiswa dari jurusan Administrasi Publik di Universitas Islam Kalimantan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif oleh dosen Sitna Hajar Malawat SAP, MAP, dengan judul makalah Dinamika Pengelolaan Perpustakaan di SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Di sini saya akan melakukan penelitian di sekolahan yang dikelola oleh Ibu Are Hertati, SPD. Dengan ini saya akan melakukan wawancara dengan beliau secara langsung. Selamat menonton. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Kasma. Kebetulan ini saya ada melakukan penelitian untuk pembuatan makalah yang dimana yang akan saya teliti di sini yang berhubungan dengan pengelolaan perpustakaan khususnya di SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Untuk ini saya minta waktunya kepada Ibu untuk bisa saya cari informasinya. Baik Ibu, dengan senang hati. Mungkin kita langsung saja Bu ya. Silakan Ibu. Yang namanya di perpustakaan ini pasti banyak sekali memiliki koleksi-koleksi buku ya Bu ya. Nah, untuk koleksi ini sendiri apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa baik dari mata pelajaran yang ada di sekolahan ini? Kalau untuk koleksi perpustakaan SMK Tapin Selatan Ibu, untuk koleksi itu sudah memenuhi standar. Koleksi kita itu hampir 500 buku. Oh, banyak Bu ya? Ibu lumayan banyak. Untuk kegiatan pembelajaran di sini menurut Ibu apakah sudah relevan dengan kurikulum sekolah yang saat ini sedang diberlakukan di sekolahan ini Bu? Kalau menurut saya sudah relevan Ibu, karena kebutuhan perpustakaan itu juga disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Jadi sudah relevan sekali dengan apa yang kita jalani sekarang. Untuk pustakawan di sini dalam latar belakang pendidikannya apakah sudah memenuhi dalam pendidikan kepustakaan atau paling tidak pernah mengikuti pelatihan khusus untuk pengelolaan perpustakaan itu sendiri Bu? Oh iya, baik. Untuk pengelola perpustakaan kita masih punya dua anggota pustakawan. Yang pertama itu beliau memang backgroundnya dari sarjana kependidikan keperpustakaan. Kemudian untuk satu pengelola itu dia anak alumni yang memang kita perdayakan di sini karena kebetulan kita untuk pengelolaan perpustakaan juga masih kurang. Sebagai seorang kepala perpustakaan, bagaimana cara Ibu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan ini? Misalnya menggunakan software atau memanfaatkan sistem digital, Bu? Oh, untuk itu kita juga ada yang namanya perpustakaan digitalisasi sekolah. Jadi anak-anak, sebagian anak-anak itu tidak tertarik untuk membaca buku secara konvensional atau membaca buku secara langsung fisiknya saja. Karena anak-anak zaman sekarang mereka lebih tertarik ke arah digitalisasi. Jadi mereka lebih senang membaca buku itu melalui handphonenya yang bisa diakses di mana-mana. Betul. Misalnya membaca komik ataupun mengakses materi pembelajaran juga mereka bisa melihat dari handphone mereka. Satu lagi, kebetulan sekolah kita itu juga punya ini Bu Kasma, ada dapat sumbangan dari dinas provinsi, ada itu namanya pojok titik baca. Nah, jadi seperti apa itu Bu? Pojok titik baca itu merupakan mesin titik baca yang nanti anak-anak bisa mengakses untuk membaca buku di sana dengan scan barcode langsung dan bisa membaca melalui handphone atau laptopnya. Berarti secara online Bu ya secara sistemnya? Online, Untuk teknik peminjaman buku ya di perpustakaan ini menggunakan sistem yang seperti apa? Kira-kira seberapa efisienkah sistem yang sudah Ibu gunakan di sini? Untuk sistem peminjaman buku, sementara ini kita masih juga menggunakan yang manual. Kemudian untuk yang online juga kita pergunakan, karena terkadang untuk yang online itu sering terkendala oleh sinyal WiFi kita yang tidak stabil pada saat-saat anak datang ke perpustakaan untuk menyerbu minjam buku. Kita ngambil alternatif lain untuk peminjaman buku menggunakan sistem manual. Berarti ada dua sistem Bu ya cara peminjamannya.
Nah, melihat dari kondisi fisik perpustakaan ini sendiri, menurut Ibu apakah sudah dirasa sesuai? Baik dari segi luas ruangan, pencahayaan, sirkulasi udara, juga kenyamanan ruangan secara umumnya, Bu? Kalau secara umum sebenarnya masih kurang maksimal ya Bu ya. Untuk segi pencahayaan mungkin sudah bagus, tapi kita tidak punya ruang khusus untuk ada ruang individu, kemudian ada ruang diskusi, kemudian ada ruang baca tersendiri. Kita masih belum punya. Sementara ini kita seperti yang Ibu lihat ya di ruangan kita, perpustakaannya kita setting untuk yang lesehan saja, kemudian untuk diskusi, pembelajaran di perpustakaan kita masih disatukan. Perpustakaan di sekolah ini apakah sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan belajar dan membaca seperti adanya rak-rak buku yang memadai, adanya meja kursi yang nyaman, serta tersedianya komputer dan akses internetnya, Bu? Kalau rak-rak buku sudah terpenuhi ya Bu ya, mungkin 70% terpenuhi untuk penyimpanan buku dan lain sebagainya. Untuk akses komputer kita ada 2 komputer yang kita gunakan. Kemudian kalau di ruang digitalisasi kita menggunakan tablet Bu. Jadi bukan komputer, Bu ya? Ya, jadi anak-anak menggunakan tablet. Tablet itu apakah dari siswa atau sekolah yang menyediakan? Sekolah yang menyediakan. Berarti tabletnya dari sekolah, Bu ya? Demi menjaga koleksi buku-buku di sini agar tetap dalam kondisi baik, bagaimana teknik perawatannya, dan jika menemukan buku yang rusak, kira-kira harus diapakan ya, Bu? Oh, baik. Untuk menjaga koleksi buku tetap bagus, jadi kita harus tetap melakukan identifikasi secara berkala Bu. Jadi kita mengidentifikasi jenis-jenis buku, kerusakan-kerusakan buku, misalnya rusak ringan, rusak berat, kemudian perlu ada penyiangan buku, perlu adanya pembersihan buku dari debu dan lain sebagainya. Kira-kira itu dilakukan dalam berapa bulan, Bu? Berapa bulan sekali? Kalau tergantung ini juga ya Bu ya. Kalau untuk pembersihan debu mungkin kita memang rutin harus setiap hari. Kalau untuk penyiangan buku mungkin 1 bulan sekali kita cukup. Kita cukup untuk melihat, mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan bukunya. Untuk menghindari dari kehilangan ataupun kerusakan dari koleksi buku di perpustakaan ini, kira-kira sistem seperti apa yang akan Ibu terapkan dan apa kendalanya dalam menjaga keamanan koleksi-koleksi tersebut, Ibu? Sistem yang kita lakukan yaitu kita harus tetap mengidentifikasi buku secara berkala, Ibu. Jadi kita menjaga kondisi buku itu dengan cara nyortir, kemudian penyiangan koleksi buku, kemudian ada juga yang pemusnahan buku. Nah, pemusnahan buku itu dilakukan apabila buku itu sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Yang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa diperbaiki ya? lagi. Jadi nanti hasil pemusnahan itu dilakukan daur ulang lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu ya? Iya. Apakah perpustakaan sekolah ini sudah memiliki website atau aplikasi mobile untuk memberikan akses informasi kepada siswa dan guru-gurunya, Bu? Untuk perpustakaan SMK Tapin Selatan sudah memiliki website perpustakaan sendiri, tapi belum digunakan secara maksimal karena kami terkendala untuk pengelola IT-nya, karena kami benar-benar kekurangan untuk tenaga yang di bagian IT untuk mengakses website sekolah itu. Berarti kekurangan staf perpustakaannya, Bu ya. Mungkin itu saja, Ibu ya. Terima kasih sudah dibantu, Ibu ya. Sama-sama, terima kasih. Senang Anda berkunjung di perpustakaan kami. Sama-sama.